Kalau sampean sering dengar tentang keuntungan ternak ayam kampung yang jutaan-jutaan, di video kali ini saya akan bahas sebaliknya, bos. Dan ingat, kalau sampean pemula ternak ayam kampung, simak video ini baik-baik supaya sampean tidak merasakan kegagalan. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak dan masih bersama saya di sini CEO Bakal Peternak. Dan di video kali ini saya akan bersharing tentang sisi kelam ternak ayam kampung. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini kalau sekiranya sampean suka videonya, dan jangan lupa di like ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bos. Kita biasanya di sosmed atau di beberapa video yang dibagikan oleh teman-teman peternak seluruh Indonesia tentang potensi dari peternakan ayam kampung, dengan penghasilan sekian, itu sudah bukan barang baru lagi bos. Bahkan dari sejak awal Bakal Peternak ini berdiri, ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh mereka ini tidak ada yang salah bos, tidak ada yang salah. Potensi peternakan ayam kampung itu sangat besar. Hanya saja ada beberapa poin yang nantinya akan saya ulas di sini yang seharusnya menjadi perhatian kita, terutama buat sampean yang pemula. Untuk itu jangan lupa simak sampai akhir ya bos. Ternak ayam kampung ini sebenarnya adalah ternak yang memiliki potensi, tetapi satu yang perlu kita ingat adalah bahwa ternak ayam kampung ini modalnya gede, profitnya itu kecil bos. Profitnya itu kecil. Kalau kita mau berhitung HPP, ya, kalau kita mau berhitung dengan nilai penjualan per ekor, itu kecil sekali selisih yang bisa kita dapat. Nah, tinggal saya sering kali ulas di video-video Bakal Peternak, tinggal bagaimana kita menyiasati, tinggal bagaimana kita bijak dalam menyiasati biaya operasional kandang. Simpelnya gini, biaya operasional kandang terbesar kita itu adalah pakan ya bos ya. 70 hingga 80% biaya operasional kandang itu ada di pakan. Tinggal bagaimana kita menyiasati. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mau mendapatkan untung yang besar, ya, profit yang besar, ini berbanding lurus dengan jumlah. Saya dulu pernah ulas tentang memberikan solusi bagaimana bisa mendapatkan penghasilan 2 juta per minggu. Itu masuk akal bos. Kenapa? Karena 2 juta per minggu itu saya ulas dalam video itu, bahwa ketika kita mau mendapatkan 2 juta per minggu itu diimbangi dengan jumlah ayamnya. Kalau jumlah ayamnya banyak, maka 2 juta per minggu itu bukan kata yang mustahil. Kalau di daerah saya bos, anggap satu ekornya itu penjualan 60.000 per ekor. Hanya butuh berapa ekor saja untuk mendapatkan penghasilan 2 juta, untuk mendapatkan penjualan 2 juta. Nah, itulah yang saya maksud. Pertanyaannya adalah apakah populasi kita sudah cukup banyak untuk mendapatkan keuntungan yang besar? Ya, jadi sekali lagi, untuk mendapatkan keuntungan yang besar itu berbanding lurus dengan jumlah populasi. Dan jumlah populasi yang besar ini juga berbanding lurus dengan modal yang besar. Sampai di sini paham ya bos? Ini buat sampean yang pemula ya. Jadi kalau kita mau dapat penghasilan yang besar, maka pertama kali yang perlu sampean lakukan adalah perbanyak jumlah populasinya, perbanyak jumlah ayamnya. Tapi resiko memperbanyak jumlah ayam, resiko memperbanyak jumlah populasi, ini juga punya resiko, yaitu modalnya juga bertambah. Makanya saya lebih senang menggunakan bahasa upgrade ya. Sampean yang tadinya ternak seperti Bakal Peternak nih ya, Bakal Peternak ini kan dari dulu ya segini-gini aja bos. Kenapa? Karena saya lebih senang itu memberikan contoh yang mudah ditiru. Saya lebih senang memberikan contoh yang mudah ditiru, yang mudah diikuti,
oleh semua orang. Nah, kalau ternak skala rumahan seperti ini, skalanya kecil, manajemennya mudah, pengaturannya mudah, kemudian sumber bahan pakannya juga, cara mengelolanya juga mudah, saya rasa hampir semua orang bisa mengikuti apa yang saya terapkan di kandang saya, ya. Jadi sekali lagi, mau dapat untung besar, perbanyak ayamnya, tapi ada risiko di balik itu adalah modal yang harus ditambah. Sampai nggak perlu ikut-ikutan, bos. Ketika lihat peternakan tetangga, lihat peternakan di sosial media, lihat peternakan di teman-teman yang mungkin sering ngobrol bareng di sosial media, kemudian sampai terinspirasi dan akhirnya maksain diri. Ini yang keliru. Nggak usah ikut-ikutan, bos. Sampean tetap harus bertumbuh dan berproses sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sampean. Tidak akan ada orang yang berani mengecilkan sampean karena hanya jumlah populasi sampean. Tidak. Tapi saya pribadi lebih menghargai sampean kalau sampean mau bertumbuh sesuai dengan apa yang sampean miliki, sesuai dengan kapasitas yang sampean punya. Saya akan lebih mengapresiasi itu, bos. Karena apa? Ya itu tadi, sisi kelam dari dunia peternakan itu seperti itu. Profitnya gede, modalnya gede, profitnya kecil. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar, kalau kita nggak bijak, maka yang ada ya itu tadi, banyak peternak yang bangkrut. Saya nggak sedikit, bos, bahkan beberapa sahabat bakal peternak yang sering DM ke saya, yang sering japri ke saya, berbulan-bulan saya bimbing, berbulan-bulan saya arahkan, berbulan-bulan saya pantau, hingga akhirnya bisa berhasil dan jalan peternakannya. Setelah saya update, setelah sekian tahun saya update kembali, ternyata udah tutup. Sudah nggak ternak ayam lagi. Dan itu nggak satu, bos, banyak. Makanya kalau ada teman-teman itu yang japri saya, tolong bimbing saya. Sebenarnya bukan saya malas lagi, kayak mungkin 5-6 tahun lalu masih saya bantu ya, masih saya ladeni, masih saya kawal peternakannya. Tapi yang miris terkadang di perjalanan, ketika peternakan sudah jalan, yang miris itu ketika si peternak tersebut tergoda dengan yaitu tadi slogan-slogan yang ada di sosial media. Dia sudah tidak lagi berproses sesuai dengan apa yang ada di kandangnya. Ini yang bikin saya angkat tangan, bos. Sehingga 9 dari 10 peternak yang model begini itu pasti menemui kegagalan. Dan ini bukan orang lain yang saya bahas, tetapi sahabat bakal peternak yang langsung saya kawal, saya bantu, saya bimbing, saya arahkan, ya, akhirnya menemui kegagalan, yaitu tadi, ya. Kemudian yang kedua, berbicara soal keuntungan, siapa sih yang nggak mau untung, ya? Mulai dari usaha kecil sampai usaha besar. Nah, karena kita membahas tentang industri usaha ternak ayam kampung, siapa sih yang peternak yang nggak mau untung, bos? Dari bahkan yang skalanya rumahan sampai yang skala profesional, pasti saya rasa semua pengennya untung. Apalagi kalau ternak ayam ini sudah dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Target prioritasnya itu pasti adalah bagaimana caranya supaya bisa untung. Nah, contoh ketika kita sudah mulai berbicara keuntungan, maka yang biasanya peternak itu mulai lalai, mulai teledor, mulai melupakan satu hal, bahwa yang kita pelihara ini adalah makhluk bernyawa. Sehingga rule atau aturan wajib yang harus diterapkan di kandang itu sehingga sering terlupa, bos, karena terlalu fokus pada keuntungan. Saya seringkali ungkapkan bahwa kalau mau untung, maka konversi, reduksi penggunaan biaya pakan itu hingga 70%. Ya. Makanya di sini kita menggunakan pakan alternatif. Penggunaan pakan alternatif yang bisa kita konversi ke harga yang lebih murah, bahkan ke harga yang lebih jauh di bawah pakan pabrikan, pakan jadi, ini yang akan membuat kita sedikit leluasa, sedikit bisa bernapas lega, bos. Cuman permasalahannya adalah ketika kita melupakan aturan yang kedua, yaitu
perawatan kandang, sanitasi, biosecurity, ini yang seringkali diabaikan. Jadwal yang harusnya rutin akhirnya selalu diabaikan. Contoh real seperti ini bos, nih fumigasi pengasapan. Contoh real seperti ini bos, pembersihan area kandang. Nih, ini sampai hari ini, sampai detik ini masih terus saya lakukan bos. Kenapa? Karena walaupun skala saya kecil, skala saya cuman skala rumahan, skala saya cuman, kalau orang bilang tuh kacang doang gitu ya, remeh. Tapi saya selalu punya prinsip, kalau yang skala kecil aja kita nggak bisa membuatnya hidup semua, apalagi yang skala besar bos. Apalagi yang skala besar, kalau pada kenyataannya yang skala kecil aja masih sering mati, apa artinya yang besar kalau yang skala kecil aja kita nggak bisa disiplin ya. Jadi ini yang kadang sering diabaikan. Contoh, ketika wabah menyerang, fumigasi pengasapan bos terlihat seperti mitos, terlihat seperti tidak masuk akal, tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa mendasari ya aplikasi metode fumigasi pengasapan ini bisa mencegah virus di kandang. Saya dibully bos, se-Indonesia saya dibully. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ratusan bahkan ribuan peternak yang lapor ke saya, baik itu di kolom komentar, baik itu yang DM langsung, itu menyatakan bahwa di kandangnya dia terbukti. Sementara satu kampung ayam pada mati, di kandangnya dia aman terkendali. Cuman gara-gara ini, sepele bos. Ya, saya sudah mengkampanyekan ini sejak awal bakal peternak berdiri, 7 tahun 8 tahun yang lalu. Saya kampanyekan fumigasi pengasapan. Kalau kandang sampai mau aman dari virus, aman dari mati sekandang. Tapi ya dibalik banyak yang mengikuti, dibalik banyak yang sudah membuktikan, masih ada aja yang tapi itu biasa bos, itu sudah makanan saya itu yang seperti itu ya. Nah, ketika penyakit merebak menyerang kandang, 30% ayam kita itu mati bos. Dari anggaplah 1000 ya, ini kita cerita yang gede-gede nih, yang sekelas profesional, ayam sampai 1000, yang mati 300. Pertanyaan saya, kira-kira untung nggak dengan 70% sisanya yang masih hidup? Nggak bakalan untung bos. Dan bahkan sampai harus rawat lagi. Ini ayam yang 700 ekor sampai keluarkan dari kandang, kemudian kandangnya disinfeksi, kandangnya disterilisasi, kandangnya dibersihkan total, kemudian ayamnya dimasukin lagi ke dalam. Setelah ayamnya masuk ke dalam, karena ini adalah koloni ayam yang sudah terinfeksi, tidak mungkin 700 ini nggak ada yang mati lagi besoknya, pasti ada lagi yang mati. Anggap yang bersih hidup sampai panen itu adalah 650, 35% kematian yang bisa sampai selamatkan. Ini sudah bukan lagi untung bos, ini sudah gulung tikar namanya. Dan di sini mental sampean sudah diuji. Dan saya yakin sampean yang pemula yang mentalnya masih belum kuat, ini pasti trauma sudah kalau sudah begini kondisinya. Dan di sisi lain, setelah sampean sudah merasa buang waktu, buang tenaga, buang uang, di sini sampean masih harus merawat yang sisanya itu sampai panen untuk memperkecil kerugian. Bukan lagi ngejar untung bos, tapi memperkecil kerugian. Ini mirisnya. Kalau mental sampean nggak kuat, percaya aja, sampean bakalan trauma untuk ternak ayam kampung. Jadi inilah sisi kelamnya bos. Sisi kelam yang tidak banyak diceritakan orang. Tapi saya ungkap di video ini supaya sampean bisa lebih mawas diri, bisa lebih hati-hati, dan bisa lebih waspada. Jangan tergoda sama slogan-slogan, jangan ikut-ikutan. Tetaplah bertumbuh dengan seperti apa adanya sampean aja, sambil terus berproses belajar. Jangan pernah takut untuk dikatakan populasinya kecil, jangan takut diejek, jangan takut diece.
Kita nggak hidup dari hasil pujian orang. Ya, walaupun kita terlihat seperti amatiran, tetapi kita menguasai, bisa membuat ayam-ayam kita hidup walaupun mungkin hanya 50 ekor, 100 ekor, 200 ekor. Kita patut berbangga diri, dan disitulah keahlian kita. Karena ilmu peternakan ini adalah ilmu terapan. Ilmu terapan ini basicnya, landasannya adalah pengalaman, bos. Semakin sering sampean melakukan, maka ada sampean sudah ahli di bidangnya. Ya, contoh, populasi sampean 100, tapi sampean bisa memelihara yang 100 ini sampai panen tanpa kendala, tanpa masalah. Walaupun untungnya tipis, tapi sampean sudah ahli di bidangnya. Sampean sudah ahli, bos, karena sudah punya pengalaman. Jadi pengalaman itu berawal dari apa yang sampean lakukan, dan jangan pernah ikut-ikutan. Ya, kalau sampean ikut-ikutan, maka yang ada sampean mulai terus dari nol, bos, nggak pernah sampai finish. Oke. Kemudian yang ketiga, ternak ayam kampung itu selalu saya katakan masalahnya kompleks. Banyak masalahnya, bos. Dan di sini sampean harus menguasai semua. Sampean harus menguasai cara menghitung pakan. Sampean harus menguasai bagaimana mencegah penyakit. Mencegah loh ya, bukan ngobatin. Jangan pernah belajar bagaimana cara ngobatin senot, tetelo. Itu jangan, bos. Karena nggak ada obatnya. Ayam kalau udah sakit udah nggak normal, bos. Ayam kalau udah senot nggak normal. Nggak bakalan normal, bos. Nggak bakalan normal. Ayam kalau sudah nyilet susah normalnya. Jadi jangan pernah terpikir sampean mau belajar menguasai bagaimana cara mengobati, tapi belajarlah cara bagaimana mencegah supaya ayam sampean tidak sakit, mencegah supaya kandang sampean tetap sehat dan tidak ada yang mati. Karena ini kompleks, sampean harus kuasai semua itu. Kemudian tadi pencampuran pakan, menghitung nutrisi, kemudian bagaimana mencegah penyakit. Nah, sampean juga harus menguasai bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara memasarkan ayam-ayam sampean. Karena kalau sampean menguasai yang lain, kalau tidak bisa ujung-ujungnya menjual ayam, percuma, bosku. Ya, percuma. Inilah sisi kelamnya, bos. Banyak peternak pinter ternaknya sudah, ya kan, sering nonton bakal peternak, baik di Facebook, baik di TikTok maupun di YouTube ya, yang terutama sudah ngaplikasikan dan berhasil. Tetapi ujung-ujungnya nggak bisa jual ayam. Ujung-ujungnya ayamnya makin rame karena nggak bisa jual. Saya sering katakan, jual adalah kepada target yang tertinggi, yaitu end user atau pengguna akhir, bukan ke pengepul. Pengepul itu adalah langkah terakhir, bos. Kalau sudah nggak ada jalan lain, baru kita jualnya ke pengepul. Panas ya, baru kita jualnya ke pengepul, bosku. Pengepul itu pilihan terakhir sudah. Yang paling utama itu sampean jualnya ke pengguna akhir. Alhamdulillah kemarin lebaran haji 100 ekor lebih saya jual ayam. Pendapatan yang saya dapat kurang lebih 7 juta, hampir 8 juta. Kan lumayan, bos. Tapi jangan tanya soal pengeluaran biaya kandang saya nggak cerita untung dulu. Ya, kalau dari nilai penjualan segitu dengan 100 ekoran lebih lah saya jual, ya masih untung lah, bos. Tapi ya itu tadi, jangan tanya penghasilannya, jangan lihat penghasilannya, tapi lihat berapa uang yang saya keluarkan untuk mendapatkan itu. Dan itu saya dapat dalam waktu kurang lebih 4 bulan, terhitung dari Januari penetasan pertama sampai penjualan di bulan Mei kemarin ya, pertengahan Januari sampai di tanggal 26 Mei kemarin. Penjualan saya 100 ekor lebih, ternak 4 bulanan. Alhamdulillah dapat segitu ya. Jadi kompleks masalahnya, bos. Dari nol sampai finish penjualan ayam itu sampai harus benar-benar kuasai caranya. Kalau bakal peternak ini hanya menunjukkan rule-nya, menunjukkan aturannya, menunjukkan caranya,
tapi aplikasinya, prakteknya itu tetap di kandang sampean. Makanya saya katakan bahwa ilmu peternakan itu relatif. Bisa berhasil di saya, belum tentu di sampean. Bisa berhasil di sampean, sukses di sampean, belum tentu di saya. Ya, oke. Jadi ilmu ternak ayam itu kompleks, bos. Dan sekali lagi kesimpulannya bahwa ilmu ternak ayam itu tidak mudah. Tidak mudah, bosku. Jadi kalau ada yang klaim bahwa dia bisa sukses seperti ini, dia bisa sukses seperti ini, sekali lagi relatif. Sukses di dia belum tentu bisa sukses di kita. Kenapa? Karena kita ini berbeda iklim, berbeda letak geografis, berbeda suhu, dan berbeda sumber daya pakan, sumber daya bibitnya, ya itu berbeda, bos, tidak sama. Jadi jangan stop menyamakan. Kemudian yang terakhir nih, bos, ini yang paling penting. Jangan berkiblat pada mentor yang keliru. Contoh, sampean nih ternaknya seperti ini, ternak skala rumahan. Di sini ada pembesaran, ya. Sampean punya ayam pembesaran seperti ini, ya. Kemudian masih ngerumet calon-calon indukan, punya indukan juga. Kemudian mungkin sedikit di awal-awal belajar mesin tas, ya. Tapi sampean berkiblat pada mentor orang yang ternaknya pedaging. Sampean berkiblatnya pada peternak yang kerjaannya cuman beli bibit, dibesarkan kemudian dijual. Keliru, bos. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Dengan kandang rumahan, skala rumahan model begini, sampean sah. Saya katakan sah. Apalagi dengan skala kecil rumahan, ya, sampean sah. Bahkan saya anjurkan untuk menggunakan pakan alternatif. Nah, sementara mentor sampean pengguna pakan jadi yang targetnya adalah berdasarkan FCR. Semakin kecil FCR-nya, semakin rendah FCR-nya, semakin untung dia. Ketika dia menganjurkan sampean menggunakan pakan jadi, kira-kira peternakan sampean jalan nggak? Itu dulu yang mau saya tanyakan. Ketika ayam-ayam seperti ini, nih, yang pembesaran seperti ini, kemudian dipus dengan pakan jadi, kemudian dijual, ada ujungnya nggak? Kalau nggak ada ujungnya, ngapain, bos? Jadi ini, sampean boleh bertanya, tapi jangan dijadikan kiblat. Itu saran saya. Jadi pilih orang-orang yang peternakannya itu mirip. Yang peternakannya itu mirip dengan sampean. Dia juga skala rumahan, sampean skala rumahan, sama. Kemudian dia menggunakan pakan alternatif, sampean juga pengguna pakan alternatif, sama. Tinggal menyesuaikan dengan, setelah gayanya sama nih, gayanya sudah sama, tinggal menyesuaikan sama sumber daya. Karena sumber daya pasti berbeda, bos. Sumber daya pakan di daerah Jawa dengan Kalimantan, dengan Sumatera, Sulawesi, Papua itu berbeda, bos. Tidak ada yang sama sumber daya pakan. Tinggal sampean menyesuaikan sambil tetap berkonsultasi sama mentor sampean, sambil tetap rutin komunikasi. Penyesuaian, bos. Tapi kalau sedari awal sampean sudah berkiblat pada peternak yang beda gayanya, beda modelnya, nggak masuk, bos. Nggak masuk, nggak bakalan jalan peternakan sampean, ya. Jadi ini yang paling penting, dan mungkin ini adalah poin penutup, dan semoga 4 poin ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, buat saya, buat sampean juga, bahwa ternak ayam kampung itu kita mengalir aja, bos, mengalir aja. Kita berjalan sesuai dengan apa yang ada, kita bertumbuh sesuai dengan kapasitas kita. Kalau sekiranya belum bisa di-upgrade, modal masih kecil, jangan paksakan, apalagi sampai berutang. Oke, bos, ya. Jangan sampai kita berutang. Ingat filosofinya, kalau mau untung, ya, kalau mau untung, reduksi penggunaan biaya pakan.
Itu satu-satunya jalan. Kenapa? Karena 70-80% operasional itu dari situ. Uang terkuras habis itu di situ. Kemudian yang kedua, lakukan pencegahan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, rutinkan penyemprotan, lakukan fumigasi pengasapan, ya. Sering bersih-bersih kandang. Kemudian jamu-jamuan seperti ini. Rutin, bos, rutin. Karena ayam kalau udah sakit itu nggak bakalan normal, apalagi kalau mati. Jangan sudah cerita untung, bosku, ya. Jadi mungkin itu saja dulu, bos, video dari Bakal Peternak kali ini. Semoga bisa terus menginspirasi dan memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jangan lihat populasinya, tapi bertumbuhlah sesuai dengan apa yang sampean ada. Sekian dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.